kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai sifat hakikat negara. Saya sendiri akan menjelaskan materi bab 1 yaitu mengenai teori sifat hakikat negara, yang mana teori sifat hakikat negara ini membahas apa sebenarnya yang dinamakan dengan negara. Masuk ke poin A mengenai peninjauan sifat hakikat negara dari segi sosiologis. Peninjauan dari segi sosiologis ini dimaksudkan meninjau negara secara keseluruhan di mana manusia hanya sebagai anggota masyarakat saja. Masuk ke poin B mengenai peninjauan sifat hakikat negara dari segi yuridis. Peninjauan ini maksudnya ialah meninjau negara secara keseluruhan dengan melihat peraturan atau ketentuan yang membentuk negara lain. Dalam peninjauan sifat hakikat negara dari sisi yuridis, ini dapat dikemukakan pendapat yang memandang negara sebagai berikut. Yang pertama, negara sebagai objek hukum, yang kedua, negara sebagai subjek hukum, dan yang ketiga adalah negara sebagai penghalusan hukum. Menurut teori kenegaraan, ada 3 sisi peninjauan sifat hakikat, sosiologis, dan yuridis. Ketiga aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek historis. Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwasannya ada perubahan penyebutan sesuai dengan kondisi dari masing-masing zaman. Kemudian aspek sosiologis. Pembahasan negara dari aspek sosiologis ini dengan melihat negara dalam bentuknya yang sederhana, yaitu merupakan suatu pengelompokan manusia atau suatu organisasi masyarakat. Oleh karena itu, pembacaannya berdasarkan keadaan manusia yang berada dalam suatu organisasi masyarakat atau kelompok. Kemudian aspek sosiologis. Pembahasan negara dari aspek sosiologis ini dengan melihat negara dalam bentuknya yang sederhana, yaitu merupakan suatu pengelompokan manusia atau suatu organisasi masyarakat. Oleh karena itu, pembacaannya berdasarkan keadaan manusia yang berada dalam suatu organisasi masyarakat atau kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu aspek yuridis. Teori yuridis ini membahas hakikat negara dengan melihat negara sebagai suatu objek hukum. Dalam hal ini, negara menjadi objek dari tindakan-tindakan manusia atau sebagai alat dari kepentingan manusia sehingga kedudukan manusia itu lebih tinggi dari negara. Teori yuridis ini berkembang pada zaman abad menengah yang sering disebut dengan teori patrimonial, yang mana teori tersebut melihat sifat hakikat negara dari subjek hukum, kepemilikan, atau benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Prastandinawan, NIM 20.02056048. Saya akan menjelaskan tentang pembenaran hukum. Pembenaran hukum. Teori pembenaran hukum dari negara atau teori penghalalan tindakan penguasa atau resfarting theory membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan sehingga tindakan penguasa dapat dibenarkan. Secara nyata negara itu memiliki kekuasaan bagaimana legitimasinya berlaku. Untuk mengetahui hal legitimasi kekuasaan tersebut dapat dikemukakan 4 macam teori. Yang pertama yaitu pembenaran negara dari sudut ketuhanan. Teori ini beranggapan tindakan penguasa negara itu selalu benar sebab berdasarkan negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan negara ada secara langsung dan ada tidak secara langsung. Ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan. Sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena kodrat Tuhan. Yang kedua yaitu pembenaran negara dari sudut kekuatan. Siapa yang memiliki kekuatan maka mereka dapat mendapat kekuasaan dan memegang tumpuk pemerintahan. Kekuatan itu meliputi kekuatan jasmani, kekuatan rohani, atau kekuatan materi
maupun kekuatan politik. Selanjutnya yaitu pembenaran negara dari sudut hukum. Dalam teori ini bahwa tindakan pemerintah itu dibenarkan karena didasarkan kepada hukum. Selanjutnya yaitu teori pembenaran negara dari sudut lain-lain. Yang pertama yaitu teori etis atau teori etika. Menurut teori ini negara itu ada karena keharusan susila untuk ini ada. Yang kedua yaitu teori absolut dari Hegel. Materi selanjutnya yaitu terjadinya negara. Dalam teori ini mengandung pengertian bahwa urutan penahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana, dari terjadinya negara sampai kepada lahirnya negara yang modern. Mengenai teori terjadinya negara, ada dua macam sisi pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya negara secara primer. Yang kedua, terjadinya negara secara sekunder. Selanjutnya itu tipe-tipe negara. Tipe-tipe negara bermaksud membahas tentang penggolongan negara didasarkan kepada ciri-ciri yang khas. Nah, tipe-tipe negara ini ada dua macam. Yang pertama itu tipe negara menurut sejarah. Tipe-tipe negara menurut sejarah meninjau penggolongan negara berdasarkan sejarah pertumbuhannya. Yaitu adapun contohnya yaitu satu tipe negara timur purba, yang kedua tipe negara Yunani kuno, yang ketiga tipe negara Romawi, yang keempat tipe negara abad pertengahan, yang keempat tipe negara modern. Yang kedua yaitu tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum. Nah, tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara yang dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Di sini kita akan menemui tiga tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum. Yang pertama yaitu tipe negara polis, yang kedua tipe negara hukum, yang ketiga tipe negara kemakmuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tipe-tipe negara. Tipe-tipe negara menurut sejarahnya adalah meninjau penggolongan negara berdasarkan sejarah pertumbuhannya. 1. Negara-negara purba, tipenya Tiani. Raja-raja berkuasa mutlak, dan kita dapat mengenali negara-negara purba karena ciri-cirinya. A. Bersifat keagamaan, dan raja-raja dianggap dewa oleh warganya. C. Pemerintahan bersifat absolut. 2. Negara Yunani kuno mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis, city-state. Besarnya negara kota hanyalah satu kota saja yang dilingkari benteng pertahanan, penduduknya sedikit, dan pemerintahan demokrasi langsung. Dalam pelaksanaan demokrasi langsung, rakyat diberikan pelajaran ilmu pengetahuan. 3. Tipe negara Romawi adalah imperium. Pemerintahan di Romawi dipegang oleh kaisar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan kaisariusum. Pemerintah kaisar adalah secara mutlak. 4. Tipe negara abad pertengahan. Ciri khas negara abad pertengahan adalah adanya dualisme pertentangan. Dualisme antara penguasa dengan rakyat, dualisme antara pemilik dan penyewa tanah, sehingga munculnya feodalisme. Dualisme antara negarawan dan gerejawan. 5. Tipe negara modern. Pada negara-negara modern, tipenya adalah berlaku asas demokrasi, dianutnya paham negara hukum, dan susunan negaranya kesatuan. Di dalam negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tinggi. Tipe negara-negara ditinjau dari sisi hukum. Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Di sini kita akan melihat tipe negara polis. 1.
yaitu pada tipe ini negara bertugas menjaga dan mengamankan wilayah yang didudukinya. Tipe negara hukum. Di sini tindakan penguasa adalah rakyat harus berdasarkan hukum. Ada 3 bentuk tipe negara hukum, yaitu tipe negara hukum liberal, menghendaki agar supaya warga negara harus tunduk terhadap penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa yang dikuasai dan memiliki persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa. Tipe negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapat pengakuan dari rakyat. Segala tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut negara hukum. Tipe negara kesemakmuran. Pada tipe negara kesemakmuran, negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Di sini, negara aktif dalam menyelenggarakan kesemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negaranya. Jadi pada tipe negara kemakmuran ini tugas daripada negara adalah semata-mata hanya menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang semakin tinggi. Bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Yang pertama, monarki. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang saja yang disebut raja dengan sistem pemerintahan yang sangat baik. Lawannya adalah tirani. Sistem pemerintahan yang sama-sama dipimpin oleh raja, namun dengan sistem pemerintahan yang buruk. Yang kedua, aristokrasi. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh para bangsawan dengan sistem yang sangat baik. Lawannya adalah oligarki, sama-sama dipimpin oleh para bangsawan, namun memiliki sifat yang tidak baik. Yang ketiga, demokrasi. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan sistem pemerintahan yang baik. Lawannya adalah okhlorasi, sama-sama dipimpin oleh rakyat, namun memiliki sifat kecenderungan yang sangat brutal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 bab sekaligus, yakni mengenai kedaulatan negara dan unsur-unsur negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan kedaulatan negara. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan maupun masyarakat. Nah, kedaulatan ini dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, terdapat sifat-sifat kedaulatan negara yang mana ada 4 sifat menurut Jean Bodin. Yang pertama adalah permanen, bahwa kedaulatan itu selamanya ada selama negara itu juga ada. Nah, yang kedua yaitu sifatnya asli, bahwa kedaulatan itu tidak ada pengaruh dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, kedaulatan itu bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang keempat, bahwa kedaulatan itu tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Jika dibatasi, maka akan menyiapkan sifat kedaulatan negara tersebut. Nah, Jean Bodin juga mengklasifikasikan 2 jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam atau intern, artinya bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu tidak ada campur tangan dari negara lain. Nah, sedangkan kedaulatan keluar atau ekstern itu kekuasaan tertinggi dalam satu negara adanya campur tangan dari negara lain, yaitu untuk menjalankan hubungan dengan negara lain. Nah, selain itu juga ada cara pandang, sudut pandang mengenai kedaulatan negara, yang mana sudut pandangnya ada 2, yaitu monoisme, yaitu kekuasaan itu merupakan tunggal. Nah, yang kedua yaitu pluralisme, yang menyatakan bahwa ajaran yang menyatakan bahwa negara itu bukanlah satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan. Nah, terdapat juga macam-macam teorinya terbagi menjadi 5. 1, teori kedaulatan Tuhan, yang mana teori ini itu paling tua. Teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Tuhan atau milik Tuhan. Nah, yang kedua yaitu teori kedaulatan raja, yang mana teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja, karena raja wakil dari Tuhan yang melaksanakan kedaulatannya di dunia. Nah, yang ketiga yaitu
teori kedaulatan negara, yang mana menurut Georgi Jelinek itu yang menciptakan hukum itu bukanlah raja maupun Tuhan, melainkan adalah negara itu sendiri. Nah, yang keempat adalah teori kedaulatan hukum, yang mana menurut Lin Duguid itu menyatakan bahwa hukum itu merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Nah, anggotanya juga tunduk kepada hukum. Nah, yang kelima, teori kelima yaitu teori kedaulatan rakyat, yang mana menurut Immanuel Kant itu menyatakan bahwa tujuan suatu negara itu untuk menegakkan hukum dan untuk menjamin kebebasan masyarakat. Nah, dari ini rakyatlah memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur negara. Apa itu unsur-unsur negara? Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang menjadi terbentuknya suatu negara atau hal-hal yang mempengaruhi adanya suatu negara atau elemen dari terbentuknya suatu negara. Nah, unsur-unsur negara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif ini apa? Unsur konstitutif ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif ya ini meliputi pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini adalah merupakan unsur yang tidak mutlak. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa ini pengakuan dari negara ini bukan merupakan unsur terbentuknya suatu negara, melainkan untuk menerangkan adanya suatu negara dengan negara lain, dan untuk tujuannya adalah untuk menjalankan urusan diplomatik dengan negara lain. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Fungsi negara ada 5 paham, yaitu 1. Fungsi negara pada abad ke-16 di Perancis. A. Diplomasi, yaitu Departemen Luar Negeri. Tugasnya adalah penghubung antar negara. B. Defensi, yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tugas yang dijalankannya adalah masalah keamanan dan pertahanan negara. C. Finansi, yaitu Departemen Keuangan yang bertugas menyediakan keuangan negara. Kemudian D. Justice, yaitu Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Tugasnya menjaga ketertiban perselisihan antar warga negara dan urusan dalam negara. E. Polisi, bertugas kepentingan negara yang belum menjadi wewenang dari departemen lainnya. 2. Fungsi negara menurut John Locke. John Locke membagi fungsi negara menjadi 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislatif untuk membuat peraturan, kemudian yang kedua, fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan, dan yang ketiga, fungsi federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Yang ketiga, fungsi negara menurut Montesquieu. 3 fungsi negara menurut Montesquieu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislatif, membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan tersebut ditaati. Kemudian yang keempat, fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, fungsi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, regeling, membuat peraturan. Dan yang kedua, bestur, menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, respraak, fungsi mengadili. Dan yang keempat, politi, fungsi ketertiban dan keamanan. 5. Fungsi negara menurut Goodnow. Menurut Goodnow, fungsi negara ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, policy making, dan yang kedua, policy executing. Policy making adalah kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu dan untuk seluruh masyarakat. Sedangkan policy executing adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Nurhalisah, NIM saya 119. Di sini saya akan menerangkan tentang lembaga perwakilan negara. Nah, jadi lembaga perwakilan negara adalah cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Nah, teori ini muncul karena adanya asas-asas demokrasi secara langsung. Yang pertama ada teori mandat. Teori wakil rakyat dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Dan masih banyak lagi teori-teori yang lainnya selain dari teori mandat ini, yang tentunya termasuk dalam teori lembaga perwakilan negara, seperti teori organ, teori sosiologis, teori hukum objektif,
dan ada dari teori Gilbert Abkarin, dan masih banyak teori-teori yang lainnya. Kemudian di sini ada sifat perwakilan. Seringkali para ahli menyebutkan bahwa kadar demokrasi yang dianut oleh suatu negara banyak ditentukan oleh pembentukan parlemennya. Seperti macam-macam lembaga perwakilan itu kebanyakan dari parlemen-parlemennya yang terdiri, yang banyak kita jumpai gitu di sekarang ini, seperti sekarang ini gitu ya, kebanyakan dari parlemen-parlemennya. Dan lembaga perwakilan di Indonesia sendiri yaitu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan kalau misalkan fungsi dari lembaga perwakilannya itu, yang pertama ada fungsi perundang-undangan, yang kedua ada fungsi pengawasan, yang ketiga ada fungsi pendidikan politik. Terima kasih. Sendi-sendi pemerintahan dalam ilmu negara terbagi menjadi dua, yaitu satu, sendi keahlian, berarti menyerahkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan negara kepada ahli pada bidangnya. Ada dua macam sendi keahlian sebagai berikut: A. Governmental official, B. Governmental community. Dua, sendi wilayah atau teritorial. Faktor wilayah negara dibagi dalam dua bagian. A. Wilayah tugas atau desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Desentralisasi dirinci menjadi 4 macam, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, desentralisasi teknis yang menyangkut tanda keahlian tertentu, dan desentralisasi kolaboratif. B. Wilayah jabatan. Alat-alat perlengkapan negara ada 3 sudut pandang yang menjelaskan tentang alat-alat yang harus dimiliki oleh suatu negara. 1. Paham Georg Jelinek meninjau persoalan alat perlengkapan negara dalam 2 segi, yaitu alat perlengkapan negara yang bersumber langsung pada konstitusi dan alat perlengkapan negara yang tidak bersumber langsung pada konstitusi. 2. Paham yang meninjau dari segi fungsi negara, yaitu adanya alat-alat perlengkapan negara itu terkandung pada realisasi daripada fungsi negara yang telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana di dalam membahas masalah fungsi negara. Dengan perkataan lain, organ negara tertentu terkandung dari adanya fungsi suatu negara. 3. Paham yang meninjau dari segi yuridis, bahwa negara itu merupakan suatu organisasi jabatan, bahwa dalam penilaian alat-alat perlengkapan negara itu kita mulai dari hal yang terkecil, yaitu jabatan. Kerjasama antar negara, yaitu suatu hubungan dari beberapa negara yang dalam hubungan itu terjalin dari kerjasama dari negara-negara yang berkedudukan sama dan sejajar. Teori kerjasama antar negara dapat ditinjau karena satu bentuknya. Dari segi bentuknya ada 2 macam peninjauan, yaitu bentuk klasik dalam arti luas dan dalam arti sempit. Bentuk federalisasi. 2. Kerjasama antar negara dari segi hukumnya. Hukum yang akan berlaku adalah hukum antar negara yang umum dan hukum antar negara yang khusus. Contohnya traktat. 3. Dari segi politiknya mencakup 2 hal, yaitu international politik dan international organization. 4. Sumbernya. Sumber-sumber hukum kerjasama antar negara adalah traktat, kebiasaan internasional, pendapat sarjana-sarjana tentang sendi-sendi hukum, keputusan-keputusan pengadilan.